Kita mengatakan ini bukan ghibah. Yang tengah long pegah, yang tengah long ceritanya kan ghibah. Nyo betul yang ku pegahnya. Faqadistahalla ma harramallah. Maka di saat orang tersebut memperkuat bahwa apa yang dia katakan itu benar bukan ghibah, maka dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Famanistahalla ma harramallah sara kafiran. Maka siapapun yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka jadilah dia orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur senantiasa selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang terus diberikan dalam kehidupan kita. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga terus dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan guru-guru kami, para alim ulama dan seluruh jamaah Masjid Agung Islamic Center Kota Luxmawe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan sedikit tausiah kepada kita dengan judul Meupat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dosa-dosa yang sering dilakukan oleh umat manusia adalah meupat, yaitu dalam bahasa lain disebut menggunjing atau mungkin lebih terkenal dengan menggosip. Para jamaah, di suatu saat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, "Atadaruna mal ghibah?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian semua apa itu ghibah? Qalu, para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah menjelaskan, Idza dzakarta akhaka bima yukrih faqad igtabtahu. Apabila kamu menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci, maka kamu telah mengupatnya atau menggunjingnya. Jadi para jamaah, Rasulullah mendefinisikan ghibah atau dalam bahasa Aceh disebut mengupat, yaitu menceritakan seseorang dengan yang dibencinya, atau dengan kata lain menceritakan kejelekan seseorang. Di saat para sahabat mendengar penuturan Rasulullah bahwa ghibah adalah menceritakan kejelekan seseorang, mereka bertanya, Ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika memang pada saudaraku itu ada apa yang aku katakan? Artinya kalau yang saya katakan memang benar ada wahai Rasulullah, apa? Apakah itu tetap ghibah? Rasulullah menjawab, Idza kana fihi ma taqul faqad igtabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu, yakni buhtan.
Rasulullah mengatakan, apabila pada saudaramu terdapat kejelekan seperti yang kamu ceritakan, maka kamu telah menggibahnya. Tapi sebaliknya, apabila pada saudaramu tidak terdapat kejelekan seperti yang engkau ceritakan, maka sungguh kamu telah menuduhnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini, para jamaah, kita dapat melihat bahwa bercerita kejelekan orang lain, mengungkit, menyebarkan kejelekan orang lain, itu pasti masuk dalam salah satu dari dua perkara, yaitu ghibah atau buhtan. Ghibah mengupat, buhtan menuduh atau memfitnah. Yang dua-duanya adalah merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perihal dengan ghibah, Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah sebahagian kalian menggunjing, menghibah sebahagian yang lain. Sukakah di antara seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kalian benci. Jadi ayat ini, para jamaah, menjelaskan kepada kita bahwa ghibah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih memperjelasnya dalam sebuah hadis yang lain diceritakan, Ja'at imra'atun kasiratun, atau dalam riwayat yang lain, dakhalat imra'atun kasiratun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang pendek datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajat, setelah perempuan itu keluar dari rumah Rasulullah, qalat Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah yang bernama Aisyah berkomentar, "Ma aksaruha," kata Aisyah, "alangkah pendeknya perempuan itu," kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? "Igtabtiha ya Aisyah." Wahai Aisyah, kamu telah menghibahnya, kata Rasulullah. Jadi komentar Aisyah, yaitu pendek kepada perempuan yang memang pendek, kata Rasulullah, adalah ghibah. Aisyah di saat tersebut memprotes pernyataan Rasulullah. "Ma qultu illa ma fiha," kata Aisyah. Wahai Rasulullah, aku tidak berkomentar kecuali memang yang ada pada perempuan tersebut. Menyoba hasa tanya nak pegah li Aisyah, "Hai Rasulullah, long kau pegah memang nyo ji tuet, maka long pegah tuet, kan long puna-puna." Kun Rasulullah, "Zakarti ma akbaha fiha." Kamu wahai Aisyah mengomentari yang jelek yang ada padanya. Artinya para jamaah, dua hadis ini memperjelas kepada kita bahwa berkomentar tentang kejelekan seseorang, yang kejelekan itu ada pada diri seseorang, ini adalah ghibah. Inilah dosa yang umum, yang lumrah dilakukan oleh umat manusia, walaupun sebenarnya ini adalah salah satu daripada dosa besar yang akan dapat membuat orang yang melakukannya tersiksa mulai dari alam kubur sampai dengan hari akhirat kelak, para jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Samarkandi, Al-Faqih Abu Lais mengatakan, "Al-ghibatu ala arba'ati aujah." Menurut Al-Faqih Abu Lais, ghibah atau meupat dalam bahasa Aceh
dapat dibagi dalam 4 model, kata beliau. Fi wajhin huwa kufrun. Dalam satu model, ghibah itu kufur. Siapapun yang melakukan ghibah model yang pertama, maka jadilah dia orang kafir. Atau bahasa tanya murtad. Wa fi wajhin hiyan nifak. Model yang lain lagi, ghibah itu nifak. Siapapun yang menghibah dengan model yang kedua ini, maka orang tersebut menjadi munafik. Wa fi wajhin hiya maksiyah. Dan model yang selanjutnya atau model ketiga, ghibah itu adalah maksiat. Wa fi wajhin mubah. Dan model yang terakhir yang keempat, ghibah itu mubah, boleh. Ghibah yang model pertama para jamaah yang membuat pelakunya menjadi kafir dijelaskan oleh Al-Faqih Abu Lais, ayyaghtabal musliman, seseorang menghibah seorang muslim yang lain, artinya di saat dia bercerita tentang kejelekan orang lain, tiba-tiba datang orang yang mengingatkannya. Orang tersebut berkata, la taghtab, jangan kamu menghibah. Tengah tak pegah ke gop lagi danyo, terus ngon ni peringat, ai betat kamu pat nyokon bulan puasa, gadah pahala-pahala puasa ke. Tak seut lagi tanya. Kita menjawab di saat ada peringatan tersebut, laisa hadza ghibah wa ana sadikun fiha. Kita mengatakan ini bukan ghibah. Yang tengah long pegah, yang tengah long ceritanya kan ghibah. Nyo betul yang ku pegahnya. Faqadistahalla ma harramallah. Maka di saat orang tersebut memperkuat bahwa apa yang dia katakan itu benar bukan ghibah, maka dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Famanistahalla ma harramallah sara kafiran. Maka siapapun yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka jadilah dia orang kafir. Maka ghibah yang model pertama ini dihukum kufur para jemaah. Bentuk yang lain yang biasa katanya para jemaah. Te merumpok ngengon tu, taduk tak pegah haba, tak mulai aju haba. Nyo kon kumupat. Nyo lagena aku pegah. Padahal yang kita ceritakan adalah seperti yang didefinisikan oleh Rasulullah, yaitu tak cerita kejelekan orang lain. Tapi pun kan sudah pegah, nyo kan kumupat, nyo lagena aku pegah. Maka pernyataan kita, nyo kan kumupat, lagena aku pegah, terhadap meupat, maka itu menunjukkan kita telah menghalalkan, membolehkan meupat. Kembali kepada kaidah manistahalla ma harramallah. Siapa saja yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, sara kafiran, maka orang tersebut menjadi orang kafir. Betapa banyak para jemaah orang-orang yang semula muslim seperti kita ini, tanpa disadari dengan ghibahnya dia sudah murtad menjadi kafir. Kalau sudah menjadi kafir, resikonya besar. Apa resikonya? Habitat a'maluhum. Seluruh amal kebaikan mereka terhapus, hilang tanpa berbekas. Pernah naik haji dulu, hajinya hilang. Sering puasa, puasanya hilang. Sering bayar zakat, zakatnya hilang. Tiap hari salat, salatnya hilang. Apapun amal-amal saleh yang pernah dia lakukan sebelum dia murtad, maka semuanya hilang tanpa berbekas. Tapi yang hilang cuma amal baik, sedangkan amal buruk tidak, malah bertambah.
Bahkan yang lebih ekstrim lagi para jamaah yang sangat kita khawatirkan terjadi. Di saat seseorang melakukan ghibah model yang pertama ini, artinya dia telah menjadi kafir, kemudian dia tidak segera kembali menjadi Islam, tidak segera bertaubat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau sampai mati. Lehnyan sampai mati ke hanale ke mengucap, artinya dia terus dalam kafir, maka matilah dia sebagai kafir. Na'udzubillah, kekal dalam neraka jahanam. Atau kembali dia menjadi Islam kembali dengan mengucap, tapi sudah diselangi dengan waktu yang lama, maka di antara resikonya adalah hubungan suami istri menjadi terceraikan. Muthulah kau yang mupat, lagenyan ke mupat lah kau, kajet ke kafe lah kau, hana le ke damang Islam, trep ke deh, terus padi bulan, baruh ke depu, baruh ke damang Islam, ngon perumoh ka ceri, kon le perumoh kau nyanyi, leh ke damang Islam payah menikah kembali, payah mekawin lam. Hana ke depu tengku tetap gua rumah ke bergaul dengan perumoh ke, pergaulan itu disebut zina. Lahir anak mulai boh tu leunyan, anak itu disebut anak bajeng para jemaah. Maka jangan heran le anak bajeng yang mangon yah ji na buku nikah. Baik dah pergi tanya anak bajeng hana buku nikah mangon yah le. Kemudian para jemaah model yang kedua, yang ghibah itu nifak, yaitu ayyaghtiaba insanan walam yusammihi inda mayyarifu annahu yuriduhu. Kita menghibah seseorang, menggunjing seseorang tanpa menyebutkan nama, tapi gunjingan itu kita sampaikan di hadapan orang-orang yang semua mereka tahu siapa yang kita kehendaki. Bak saboh forum, bak saboh tempat, tanya tagun jinggop. Hana tak pengah sonan. Hana takun timae, hana takun timaun, hana takun tiasan, hana tak pegah. Pokoknya kita bercerita kejelekan orang lain yang ada pada orang tersebut tanpa menyebutkan nama, tapi semua para hadirin yang ada di hadapan kita yang mendengar ghibah itu paham siapa yang kita maksud. Ganggu-ganggu ule. Oh, nyana yang maksud. Semua orang tahu siapa yang kita maksud. Maka ghibah model yang ini para jamaah, pelaku ghibahnya telah diserang oleh penyakit nifak dan dia sudah menjadi orang munafik. Kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenifakannya, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik terdapat di jurang yang paling dalam dari neraka. Ho geculok li Allah tuman munyo melinggai ge hana taubat lam neraka paling dalam, yaitu neraka hawiyah. Siapa kawannya di dalam neraka tersebut? Fir'un wa Haman wa ashabul maidah, beserta Fir'un. Ngon urang munafik dalam neraka Fir'un. Salam Haman, Haman, panglima tentara Fir'un yang mengejar Nabi Musa. Salam ngon urang munafik dalam neraka hawiyah tersebut. Ashabul maidah. Siapa ashabul maidah? Orang-orang yang datang kepada Nabi Isa lalu berkata kepada Nabi Isa, Ya Isa bin Maryam, hal yastati'a rabbaka ayyunazzila alaina minas sama? Hal yastati'a rabbaka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama? Hai Isa anak Maryam, apakah Tuhanmu sanggup menurunkan kepada kami suatu hidangan, sebuah hidangan dari langit? Merekalah penduduk neraka hawiyah yang menjadi temannya orang munafik. Resiko jadi munafik. Ghibah bisa menyebabkan kita menjadi munafik. Yang ketiga, ghibah yang model ketiga, huwa maksiyah, yaitu maksiat. Bagaimana ghibah ini jatuh menjadi maksiat?
ayyaghtaba insanan wa yusammihi. Seseorang menggunjing, menggosip orang lain dan dia menyebutkan nama. Jelas saja berah. Fima em tu berah. Atau siasan. Jelas saja berah. Wate gepegah ke brok gop nan gepegah. Wa huwa a'lamu annaha maksiyah, dan dia sangat sadar dan sangat paham bahwa ghibah itu maksiat. Gedepu dosa mupat kon hana gedepu. So yang hana depu dosa mupat, tapi tetap gemupat sit. Nyan ke mupat nyan yang gekun maksiat. Fa alaihi taubah, maka wajib dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, siapapun di antara umat Muhammad yang melakukan suatu dosa besar dan tidak bertaubat darinya, fa ma'wahu jahannam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Pasti dia masuk neraka jahanam. Saboh dosa raya menyohana taubat, pasti irhut dalam neraka jahanam para jemaah. Kemudian yang terakhir, ghibah model keempat, wahwa mubah, yaitu ghibah yang mubah, yang boleh. Wahwa ma'jurun, bahkan diberi pahala. Ayyaghtaba fasikan mu'allinan bifuskihi au sahiba bidah, yaitu menggunjing, menggosip seorang fasik yang sudah nyata, sudah jelas kefasikannya. Misal, sidra urang kata tepu mandum bahwa jih pencuri. Bena katanya ino tika ada tepu mandum jih pencuri. Tit barosa bani puluh lem penjara, katubi-tubi temang lem penjara. Tiba-tiba na urang lain daerah katanya, mesti ge sewa rumah le konyan atau ge sewa gede urang baru nyan. Tak pegah le katanya ba urang baru. Nyoi ronuh menyone ino sewa rumah daerah komplek kamu, menyo ino nemukat daerah komplek kamu, berhati-hati ni kesiji. Jih hanji ingin tagai na barang god pasti icu, maka berhati-hati ron menyokan nemukat ino. Artinya kita menghibah pencuri tadi, tapi ghibah kita membuat orang yang mendengar dapat berhati-hati sehingga terselamatkan dia. Maka ghibah model demikian ma'jurun, merumpok pahala. Au sahiba bidah, atau taghibah pelaku bidah. Tapi dengan catatan, ghibah model yang keempat ini baru mendapatkan pahala apabila yang kita ceritakan adalah kejelekan sifat atau pemikirannya, bukan orangnya. Jadi yang diserang bukan pribadi orang tersebut. Misal pelaku bid'ah, kon orangnya yang kita serang, tapi mazhabnya, pola pikirnya yang kita serang, yang kita ghibah. Itu ma'jurun, mendapatkan pahala. Tapi menyota serang urung jih, ya pegah jih tu'ed boh hidum, dah pegah si ane PKI, dah pegah si ane Yahudi, nyan tetap berdosa para jemaah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah jelas kepada kita ghibah dan beberapa modelnya, maka perlu kita pahami di saat Ramadan seperti ini kita sedang melakukan ibadah puasa, bahwa salah satu yang dapat menghancurkan nilai ibadah puasa menurut pemahaman Imam Syafi'i, tetapi menurut pemahaman Imam Ahmad bin Hambal dan Aisyah radhiyallahu anha, puasa itu sendiri yang hancur adalah ghibah, berdasarkan hadis Rasulullah, khamsun yufattirnas saim, 5 perkara dapat membukakan orang yang berpuasa. Di antara 5 tersebut Rasulullah menyebutkan al-ghibatu, yaitu mengupat. Maka hati-hatilah para jemaah terhadap dosa mengupat. Kadang-kadang kita telah terjerumus dalam kekufuran tanpa kita sadari, sehingga tidak kembali memeluk Islam. Tak peke gutanyo Islam, tak puasa tu. Tak peke gutanyo Islam, tak sembayang tu. Rupanya yang puasa, yang sembayang nyan kafe, pandai guterimong li Allah. Maka bersering-sering nemu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Sampai sekian tausiah yang dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.